Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang materi satuan dimensi, terutama ketika kita akan menentukan rumus dari suatu besaran. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Oke, soalnya seperti ini. Cepat rambat bunyi pada tali ditentukan oleh nilai tegangan tali, kemudian nilai panjang tali, dan massa tali. Tentukan rumus cepat rambat bunyi tersebut. Oke, pertama-tama kita identifikasi dulu apa yang diinformasikan dari soal. Yang pertama adalah cepat rambat. Cepat rambat itu berarti kecepatan ya, berarti simbolnya adalah V. Jadi cepat rambat bunyi atau V ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah tegangan tali. Nah, buat yang belum tahu, tegangan tali itu sebenarnya gaya tarik pada tali atau sebut saja sebagai gaya atau F. Kemudian panjang tali, berarti panjang tali itu adalah L. Dan massa tali adalah M. Nah, sehingga ada tiga faktor yang menentukan nilai cepat rambat bunyi pada tali. Bagaimana menentukan rumus cepat rambat bunyi tersebut? Nah, kita menggunakan cara yang sama seperti pada contoh pertama. Nah, untuk yang belum nonton video pertama dari serial ini, silahkan klik link di deskripsi video ini. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu bentuk persamaan umumnya, yaitu V, karena V yang dicari ya, jadi V sama dengan suatu tetapan atau konstanta dikali dengan faktor yang pertama itu F, faktor yang kedua adalah L, dan faktor yang ketiga adalah massa. Kemudian jangan lupa setiap faktor tadi kita beri pangkat. Nah, simbol pangkatnya bebas. Sekarang saya mau pakai simbol ABC. Jadi F pangkat A, L pangkat B, dan M pangkat C. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari nilai A, B, dan C itu sendiri. Oke, caranya kita uraikan dulu satuannya. Maka untuk satuan di kiri adalah satuan dari kecepatan, berarti meter sekon pangkat min 1. Oke, sedangkan satuan di kanan, ya ada banyak ya, nanti kita tulis satu persatu. Konstanta tidak memiliki satuan. Kemudian untuk F atau gaya, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau kilogram meter sekon pangkat min 2. Pangkat A jangan lupa. Kemudian dikali dengan satuan dari panjang tali itu adalah meter, berarti meter pangkat B. Kemudian satuan dari massa itu satuannya adalah kilogram, berarti kilogram pangkatnya adalah C. Oke, kemudian kita pangkatkan satu persatu, ini masih dalam kurung ya. Jadi ini tetap meter sekon pangkat min 1. Nah, di sini berarti kilogram pangkat A, meter pangkat A, sekon min 2 pangkat A, berarti sekon min 2A. Kemudian di sini kali lagi meter pangkat B, kemudian kilogram pangkat C. Nah, sekarang kita gabung besaran yang sama. Berarti ini tetap ditulis yang kiri meter sekon min 1. Yang sama pertama adalah kilogram ya. Kilogram ada dua. Kilogram yang ini dengan kilogram yang ini. Oke. Maka kalau digabung nanti pangkatnya jadi gini. Jadi kilogramnya tulis 1, pangkatnya adalah A dan C, berarti A tambah C. Oke. Kemudian yang sama lagi adalah meter ya. Meter yang ini dengan meter yang ini. Kita gabung sehingga jadinya adalah ini kali meter pangkatnya A dan B, berarti A tambah B. Kemudian untuk sekon, yang sekon cuma 1 ya, berarti tinggal ditulis ulang. Jadinya kita tulis sekon pangkat min 2A. Oke, seperti itu. Kemudian
kita lihat, kita bandingkan antara satuan di kiri dan satuan di kanan. Karena prinsipnya adalah dalam satu rumus atau persamaan fisika, satuan di ruas kiri adalah sama dengan satuan di ruas kanan. Pertama kita lihat dulu, kita mau cari apa dulu nih? Pertama misalkan kita mau cari A. Untuk mencari A paling sederhana kita gunakan ini ya, yang S pangkat min 2. Karena di sini variabel A-nya cuma 1, kalau di sini ada A dan B, di sini A dan C. Seperti itu. Jadi triknya kita selesaikan dulu nih. Jadi satuan sekon di ruas kiri itu pasti sama dengan satuan sekon di ruas kanan. Sehingga kita boleh tuliskan seperti ini. Di ruas kiri itu sekon pangkat min 1, di ruas kanan itu sekon pangkat min 2A gitu. Nah, karena sekon dan sekon ini sama kiri kanan sehingga pangkatnya kita buatkan jadi persamaan. Jadi min 1 itu sama dengan min 2A. Sehingga kalau kita lanjutkan nanti dapatnya A-nya adalah 1 bagi min 2. Jadi A-nya adalah min 1 bagi min 2 atau adalah 1/2. Jadi kita sudah dapat nilai A itu adalah 1/2. Ya, ini dari min 1 bagi min 2. Kemudian kita mau cari nilai B. Nah, kita mau cari nilai B boleh kita gunakan, bukan boleh ya. Satu-satunya kita gunakan yang ini. B itu ada di M pangkat A tambah B. Nah, jadi satuan M. Nah, kita lihat di kiri satuan M ada. Jadi M di kiri itu sama dengan M yang di kanan satuannya pasti. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa M di kiri itu M pangkat 1. Kemudian M di kanan itu adalah M pangkat A tambah B. Sehingga jadinya pangkatnya jadi kita buat persamaan 1 sama dengan yang kanan A tambah B. Kita mau cari B dan kita sudah punya A. Maka di sini kita substitusi nilai A yang kita dapat tadi jadi 1 sama dengan 1/2 tambah B. Maka bisa kita pastikan nilai B adalah ini 1/2-nya pindah gitu, jadi 1 kurang 1/2. Jadi nilainya 1/2. Oke, nilai B kita dapat 1/2. Satu lagi yang belum adalah nilai C, ya. Nah, nilai C itu ada di satuan ini, kilogram pangkat A tambah C. Nah, berarti di ruas kiri ada enggak satuan kilogram? Nah, kalau tidak ada, kita munculkan supaya ada. Caranya bagaimana? Ya, kita buat kilogram pangkat 0. Ya, kita buat kilogram pangkat 0. Oke, selanjutnya kita tinggal selesaikan. Jadi satuan yang kilogram di kiri nih harusnya sama sih dengan satuan kilogram yang di kanan. Oke, berarti kita tuliskan kilogram di kiri kilogram pangkat 0. Kilogram di kanan itu adalah kilogram pangkat A tambah C. Itu sehingga nanti jadinya 0 itu sama dengan A tambah C. Oke, jadi kita mau cari C, nilai A sudah ada, jadi 0 sama dengan 1/2 tambah C. Ya, 1/2-nya pindah ruas ke kiri, jadinya min 1/2 ya. 0 dengan min 1/2 jadinya min atau negatif 1/2. Itu adalah nilai C. Maka kita sudah dapatkan nilai C adalah negatif 1/2. Nilai A sudah, B sudah, C sudah. Nah, sekarang saatnya kita kembalikan ke persamaan awalnya. Jadi ingat ya, A itu 1/2, B itu 1/2, C itu negatif 1/2. Oke, rumus awalnya ini, ya, yang ini, maka kita tulis ulang terlebih dahulu. Jadinya V sama dengan suatu konstanta dikali F pangkat A dikali L pangkat B dikali M pangkat C. Sekarang kita tinggal substitusi nilai ABC. Konstanta kali F pangkat A. Nilai A adalah 1/2. Berarti sini F pangkat 1/2.
Saya perkecil dulu ini ya. Aduh, terlalu kecil ya. F pangkat 1 F pangkat 1/2 dikali dengan B. Nilai B tadi itu adalah 1/2 juga. Berarti B pangkat 1/2. Kemudian dikali C, C nilainya negatif 1/2. Sorry, bukan C ya. M pangkat C, C-nya adalah negatif 1/2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menerjemahkan arti pangkat ini. Oke, jadi V itu sama dengan suatu konstanta. F pangkat 1/2 itu artinya adalah akar dari F. Kali B pangkat 1/2, bukan B ya. Sorry, ini bukan B. Keliru tadi. Harusnya L. Oke. L pangkat 1/2 itu berarti ya sama aja dengan F akar L gitu. Nah, kemudian M pangkat 1/2 tapi min. Nah, itu artinya min itu berarti per, ya min itu berarti dia jadi penyebut, pangkat 1/2-nya berarti akar. Jadi akar M gitu. Ya, jadi kalau pangkat negatif berarti nanti dibawa ke bawah atau menjadi penyebut. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini semua dalam akar, jadi akarnya boleh kita tulis 1 kali K kali akar, karena semua dalam akar, F kali L dibagi dengan masa. Ini kan F dalam akar, L dalam akar, M dalam akar. Dan F kali L bagi N. F kali L bagi N. Oke, jadi seperti ini rumus kecepatan bunyi pada tali dan kita menentukannya menggunakan rumus kesetaraan dimensi. Oke, seperti itu pembahasannya. Terima kasih.